minta tolong tim Jalak diarahkan segera ini. Sekarang update ini apa namanya? Diduga berasal dari kebocoran gas, puluhan rumah semi permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur ludes terbakar. Sebuah bus yang membawa puluhan penumpang terguling saat melintas di Magelang, Jawa Tengah. Dibacok orang tidak dikenal, seorang pria paruh baya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tewas bersimbah darah. Kawasan wisata Ancol dan Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi lokasi favorit warga untuk mengisi liburan di hari kedua Lebaran Idul Fitri. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali menemani Anda di Fokus Pagi hari ini, Senin 24 April 2023. Hari ini edisi perdana lagi Fokus Pagi kembali mengudara setelah sebelumnya itu 1 bulan kita berhenti dulu ya kan. Betul, karena kemarin kita menjalankan ibadah puasa dan ada program-program aksi di Indosiar. Betul sekali. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dan pemirsa bagaimana kabarnya? Tiwi juga bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah, sehat. ketiga Lebaran atau H+2 ya? H+2. Betul. Yang pasti harus menjaga timbangan lagi ya, Timbangan Denny. lagi. Jadi bagaimana semoga timbangannya tetap naik, tapi Ya. tetap kita harus menjaga pola makan ya. Nggak apa-apa, libur dulu ininya Betul. dietnya, nanti setelah Lebaran baru nih mulai jalankan lagi dietnya. Dan pemirsa, Fokus Pagi hadir bersama Anda selama 1,5 jam ke depan dengan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan juga ada info-info buat Anda yang sudah siap-siap mau mudik kembali ke Betul. ibu kota. Dan nanti banyak lagi info-info yang lain yang sudah kami siapkan untuk Anda. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi, pemirsa. Ya, pemirsa, di hari kedua Lebaran, 10 rumah semi permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur ini ludes terbakar. Ya, api ini diduga berasal dari kebocoran gas dari kompor di warung mie ayam. Minta tolong tim Jalak diarahkan segera ini. Sekarang update nih terkini nih. Ada kebakaran di area Kampung Pertukangan. Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi dari 10 rumah semi permanen di Jalan Kramayuda, Cakung, Jakarta Timur yang terbakar pada Minggu siang. Awas listrik ya, awas listrik. Kebakaran itu sontak membuat warga panik dan khawatir api akan merembet ke rumah mereka. Api diduga berasal dari kebocoran gas di kompor yang sedang digunakan memasak air di salah satu warung mie ayam di lokasi tersebut. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin membesar. Objek yang terbakar itu rumah mas ya, rumah semi permanen. Kemudian penyebabnya ini diduga dari mie ayam ya. Mie ayam, jadi warung mie ayam mas. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Amukan si jago merah menghanguskan sebuah gudang kayu yang ditinggalkan mudik pemiliknya di Surabaya, Jawa Timur pada hari Minggu kemarin. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah ruko tekstil di kawasan Pasar Sentral terbakar pada Minggu petang. Kobaran api menghanguskan sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Pasar Sentral Makassar pada Minggu petang. Asap nampak membumbung tinggi dari lantai 2 ruko tekstil itu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas yang datang ke lokasi langsung menjebol kunci gembok ruko guna menjinakkan api. 21 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pokoknya memang kunci ya, gembok yang kita buka paksa di pintu
elektronikanya. Begitu kita masuk, lantai 1 belum terbakar, kejadiannya itu di lantai 2, 3, dan 4. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, amukan si jago merah ini turut menghanguskan sebuah gudang kayu di Jalan Dukuh, Kupang Timur, Kecamatan Sawahan pada hari Minggu. Warga yang panik ini berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dan membakar gudang yang ditinggal mudik pemiliknya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pemirsa, sebuah bus berpenumpang puluhan orang terguling di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Ya, seorang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah sebuah bus yang membawa puluhan penumpang terguling di Jalan Pogalan, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Seorang penumpang menangis histeris saat mengetahui salah satu keluarganya meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang kehilangan nyawa, sementara 8 penumpang lainnya terluka. Saat berada di lokasi kejadian, jalan berkelok dan menurun, bus dengan 23 penumpang diduga mengalami remblong hingga slip dan terbalik. Diduga remblong dari hasil wawancara pengemudi. Namun untuk kelengkapan penyebab kejadian masih didalami. Jadi dari pernyataan pengemudi bahwa rem tidak berfungsi, kemudian pengemudi membanting setir ke kanan, kemudian mobil oleng ke kiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia 1 orang. 8 orang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara korban meninggal bernama Supri, warga Bantul telah diserahkan kepada keluarganya. Kasus kecelakaan bus tersebut kini dalam penanganan Polresta Magelang. Hoyudiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi antara 2 minibus yang terlibat tabrakan di Grobogan, Jawa Tengah pada hari Minggu sore. Ya, akibatnya terjadi kemacetan sepanjang 5 km di lokasi kejadian. Antrean panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Danyang Pulau Kulon, Kecamatan Purwodadi, Grobogan, setelah terjadi kecelakaan antara 2 mobil. Kecelakaan berawal saat minibus yang melaju dari arah Pulau Kulon menuju ke arah Danyang terprosok ke bahu jalan. Saat berusaha mengembalikan kendaraan ke badan jalan, mobil tiba-tiba oleng sehingga menabrak minibus lain dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan dan hingga Minggu petang kemacetan belum terurai. Kedua mobil yang terlibat kecelakaan dievakuasi menggunakan mobil derek. Sesosok mayat pria tanpa kepala ditemukan di kebun pisang Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda berikut ini. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Sesosok mayat pria tanpa kepala ditemukan di kebun pisang di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dugaan sementara, jasad itu ada kaitannya dengan kasus penusukan yang menyebabkan wanita pemilik warung tewas. Inilah kebun pisang di Desa Purbosumen, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang menjadi lokasi penemuan jasad pria dengan kondisi mengenaskan pada Minggu pagi. Jasad tanpa identitas itu awalnya ditemukan warga yang ingin membuang sampah. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi membusuk dengan bau menyengat. Badan jenazah tergeletak di tanah, sedangkan kepalanya tergantung di atas pohon. Kelihatannya sudah lama, Mas. Soalnya itu baunya sudah busuk. Terus badannya itu sudah melepuh, tapi itu badannya di bawah, kepalanya masih tergantung di atas pohon.
Warga sekitar menduga jasad tersebut terkait dengan kasus pembunuhan wanita penjual kopi sepekan lalu yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Namun untuk mengetahui pasti keterkaitan tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan. Kini jasad pria itu telah dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk diautopsi. Dirgo Sujono melaporkan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Masih dari kasus pembunuhan, dibacok orang tak dikenal, seorang pria Parubaya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tewas bersimbah darah. Korban menderita luka di bagian kepala dan leher. Dalam rekaman video milik seorang warga, sesosok jasad pria tergeletak bersimbah darah di pinggir kolam di Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Minggu pagi. Korban diketahui bernama Cepi Abdurrahman, berusia 60 tahun, warga Desa Panyusuhan. Korban menderita luka pada bagian kepala dan leher. Menurut saksi bahwa pembacokan betul ada di pinggir jalan, tapi si almarhum atau korban itu berteriak untuk meminta tolong ke saudaranya, sehingga kemungkinan kehabisan darah sehingga terpapar di dekat kolam sini. Untuk korban sendiri ini memiliki luka bacok di bagian apa aja sebenarnya? Luka bacok di kepala dan di jidat ya, kepala belakang dan leher ada. Salah seorang anak korban menuturkan jika korban selama ini tidak memiliki musuh. Karena itu keluarga berharap polisi segera meringkus pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait pembacokan tersebut. Sementara jasad telah dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dan selanjutnya diotopsi. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat. Dua orang pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan diserang oleh sejumlah pria menggunakan senjata tajam. Akibatnya, satu pemuda tewas di lokasi kejadian, sementara seorang pemuda lainnya menderita luka parah. Warga Kelurahan 13 Ulu, seberang Ulu 2 Palembang, mendatangi rumah Ari di kawasan Jalan Kiai Haji Azari. Pemuda berusia 24 tahun itu tewas setelah diserang 3 orang pria menggunakan senjata tajam. Sementara rekannya Ferry menderita luka bacokan di lengan sebelah kanan. Kejadian bermula saat kedua korban yang sedang nongkrong di dekat rumahnya tiba-tiba diserang 3 orang pelaku menggunakan senjata tajam. Nahas, saat berusaha menyelamatkan diri, Ari masuk ke kolong rumah warga. Para pelaku menganiaya korban hingga tewas di lokasi kejadian. Tak butuh waktu lama, polisi yang melakukan pengejaran berhasil menangkap 2 orang pelaku. Dari tangan keduanya disita 2 bilah senjata tajam yang digunakan untuk menyerang para korban. Motif kejadian ini adalah balas dendam. Jadi antara pelaku dan korban sebelumnya sudah ada permasalahan. Jadi salah satu teman dari korban-korban ini melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap si pelaku, sehingga pelaku tidak terima dan kembali memanggil temannya untuk melakukan penyerangan kembali melawan mendatangi si teman-teman dari pelaku, dari korban. Sementara, satu pelaku lain masih dalam pengejaran tim reskrim dari Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Di peristiwa lainnya, terpergok menyantroni rumah warga yang ditinggal pemiliknya salat Idul Fitri. Seorang pencuri di Cilacap, Jawa Tengah, babak belur dihajar massa. Pelaku sempat berusaha kabur dengan bersembunyi di gorong-gorong di tepi sungai. Pria ini bersikukuh tidak mau mengakui perbuatannya setelah disergap warga di gorong-gorong air di Desa Dayeh Luhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ia terpergok menyantroni sebuah rumah yang sedang ditinggal penghuninya menunaikan salat Idul Fitri. Pria itu pun langsung kabur tanpa sempat membawa barang berharga dari dalam rumah. Warga yang geram hendak menghajarnya. Untungnya polisi yang ikut melakukan pengejaran bisa segera membawa pria itu ke Mapolsek Dayeh Luhur. Kesal dengan ulah pencuri di hari Lebaran, warga tetap berkerumun di kantor polisi hingga dibubarkan oleh petugas. Pemirsa, kebakaran menghanguskan toko sekaligus gudang mebel di Jember, Jawa Timur. Diawali dari percikan api di bagian depan toko, si jago merah dengan cepat membesar dan melahap seluruh bangunan toko yang berisi barang-barang yang mudah terbakar. Api berkobar hebat melahap sebuah toko sekaligus gudang mebel di Desa Manggaran, Kecamatan Ajung, Jember, Minggu malam.
Bermula dari percikan api di bagian depan, si jago merah kemudian dengan cepat membesar dan merambat hingga ke bagian belakang toko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang-barang mebel. Banyaknya bahan-bahan mudah terbakar di dalam toko membuat upaya pemadaman sedikit terkendala. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dijinakkan selang 1 jam kemudian. Kebakaran juga sempat membuat panik warga, terutama yang tinggal di belakang toko. Total ini kayaknya barangnya itu. Ditaksir kerugian ini antaranya 400 dan 500. Terus waktu itu kosong ya? Sebagian ada yang di barang di dalam sebagian. Tidak ada orang maksudnya? Tidak ada orangnya. Kondisi memang sudah tutup Pak ya? Nah, ini kan hari raya sekarang sudah tutup. Akibat kebakaran, seluruh bangunan toko beserta isinya hangus terbakar. Penyebab kebakaran sendiri hingga kini masih diselidiki. Namun dugaan awal kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik. Tommy Skandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Ditinggal mudik lebaran, 3 rumah di Kecamatan Poasia di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Habis mikodong apa-apa orangnya. Si jago merah mengamuk, menghanguskan 3 rumah di Kelurahan Anduonohum, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Minggu sore. Rumah tersebut ditinggal oleh para penghuninya yang mudik ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran. Angin kencang dan bahan bangunan yang terbuat dari papan membuat api dengan cepat menyebar hingga menghanguskan seluruh rumah. Warga yang berusaha memadamkan api dengan alat seadanya tidak bisa berbuat banyak. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Jadi kami turunkan unit itu 2 unit. Personil yang ada itu 12 orang. Terus ada berapa rumah yang terbakar Pak, dan penyebabnya, untuk dugaan penyebabnya apa? Kalau itu sementara rumah yang terbakar itu ada 3 keluarga, 3 rumah di dalam situ. Jadi dugaan untuk sementara itu korsleting listrik. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Al-Ghazali Mahfud melaporkan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita beralih ke informasi lain. Diduga tidak menguasai medan jalan, sepeda motor yang ditumpangi oleh 1 keluarga di Kabupaten Garut, Jawa Barat terperosok. Akibatnya korban yang terdiri dari ayah dan 3 anaknya itu menderita luka yang cukup serius. Sejumlah warga berusaha menolong 4 orang penumpang sepeda motor yang tergeletak tak berdaya di pinggir Jalan Raya Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat Minggu pagi. Keempatnya yang masih 1 keluarga, terdiri dari ayah dan 3 orang anaknya, menderita luka-luka. Kecelakaan bermula saat motor korban yang melaju dari arah Cihurip menuju Tasikmalaya hendak bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Tepat di pertigaan Girimukti, sang ayah yang membonceng 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuannya diduga tak menguasai jalan turunan yang menikung tajam. Motor lalu terperosok ke bawah jalan setelah menabrak trotoar. Keempatnya mengalami luka di bagian kepala dan dada serta patah kaki. Sang anak yang berusia 5 tahun menderita cukup parah. Para korban lalu dibawa ke Puskesmas Singajaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Pas kebetulan pertigaan ini karena jalan turun dan nikung sehingga tidak menguasai medan, dan akhirnya motor menabrak trotoar yang buat dari tanah, langsung jalan raya Singajaya Cudian dan Girimukti. Sementara sepeda motor korban yang rusak diamankan ke kantor polisi guna dilakukan penyelidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Sebuah minibus berpenumpang 5 pemudik asal Kabupaten Gresik menabrak gapura sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi di Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya, kecelakaan tunggal itu seorang bayi berusia 5 bulan meninggal dunia, sementara 2 penumpang lainnya terluka. TKP Lengkong. Minibus yang ditumpangi 5 pemudik asal Desa Suci, Kabupaten Gresik Minggu siang menabrak gapura sekolah tinggi ilmu ekonomi di Jalan Raya Bypass Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan tunggal ini, bayi berusia 5 bulan meninggal dunia sesaat setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Sedangkan 2 penumpang lainnya mengalami patah tulang kaki dan memar di bagian kepala. Saat kejadian,
Diduga pengemudi mengantuk hingga laju kendaraan tiba-tiba oleng ke kiri, menabrak trotoar jalan serta menghantam tembok gapura. Salah satu tadi yang sempat kami lakukan perawatan di lokasi kejadian mengalami patah kaki pada bagian kaki kiri. Berapa penumpang, Pak? Tadi ada 5 penumpang. Untuk kondisi korban yang lain-lain tadi sudah dilakukan evakuasi oleh warga dan sudah dibawa juga ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tunggal ini juga menyebabkan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Jombang sempat tersendat. Guna mengetahui penyebab kecelakaan, sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi, termasuk pengemudi minibus. Dian Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Di peristiwa lainnya, sebanyak 17 wisatawan digulung ombak di 3 lokasi berbeda di pantai Pelabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 5 orang belum ditemukan, sementara 12 orang diselamatkan tim SAR gabungan. Satu persatu wisatawan yang terbawa ombak ditemukan petugas SAR gabungan. Tidak tanggung-tanggung, 17 orang terbawa ombak di 3 lokasi berbeda di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. 3 wisatawan terseret ombak di pantai Ombak Putih di Desa Cikakak. 10 wisatawan terseret ombak di pantai Batu Bentang di Desa Jayanti. Sementara di pantai Karangpanganten, Ujung Genteng, sebanyak 4 orang digulung ombak. Dari seluruh korban, 5 orang belum ditemukan. Sementara 12 orang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Pencarian sudah dilaksanakan, kita giat SAR kolaborasi dengan Basarnas, dengan Sarda, dengan Angkatan Laut. Kita melaksanakan, kita menerjunkan kapal dari Pol Airut, 2 kapal kita terfokus di lokasi Ombak Putih Cikakak dan di wilayah pantai Batu Bentang ini. Agar peristiwa pengunjung pantai terbawa ombak tak terulang, polisi terus mengimbau pada wisatawan untuk hati-hati bila mandi atau bermain di kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Petugas juga memberi tanda-tanda larangan di sejumlah tempat yang menjadi lokasi membahayakan bagi pengunjung pantai. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Momen Lebaran menjadi istimewa lantaran narapidana di sejumlah lembaga pemasyarakatan memperoleh remisi khusus. Seperti di Palopo, Sulawesi Selatan, ratusan napi di Lapas 2A mendapatkan remisi khusus Lebaran. Sebanyak 477 warga binaan Lapas kelas 2A Kota Palopo, Sulawesi Selatan mendapatkan remisi dalam momen tahunan Hari Raya Idul Fitri. Narapidana yang mendapatkan remisi adalah yang dinilai telah berkelakuan baik selama menjalani tahanan di dalam lapas. Besaran perolehan remisi mulai 15 hari, 1 bulan 15 hari, dan 2 bulan serta bebas. Bahkan 2 warga binaan langsung bebas menghirup udara segar. Setelah pemberian remisi, narapidana diberikan kesempatan bertemu dengan keluarga mereka yang datang membesuk. Sementara itu, sebanyak 2.084 warga binaan yang menjalani masa hukuman di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Lombok dan Sumbawa mendapatkan remisi bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Ribuan narapidana masing-masing berada di Lapas Mataram, Lapas Sumbawa Besar, Lapas Dompu, Lapas Lombok Timur, Lapas Lombok Tengah, dan juga Lapas Kuripan di Lombok Barat. Remisi diharapkan dapat memotivasi warga binaan agar berubah dan memperbaiki diri hingga nantinya kembali lagi ke masyarakat. Penghuni Lapas kelas 2 Mataram 1.364 per hari ini, ya, yang kita usulkan untuk mendapatkan remisi dari yang beragama Islam 920. Kita beralih ke informasi lain. YPP SCTV Indosiar bersama Yayasan Kridadari membagikan paket sembako kepada warga Petojo, Jakarta Pusat dan juga warga Jatijajar, Depok, Jawa Barat. Pembagian paket sembako ini bertujuan untuk membantu warga kurang mampu atau prasejahtera dalam menjalankan puasa Ramadan. Puluhan warga Petojo, Gambir, Jakarta Pusat rela antre untuk menerima bantuan paket sembako dari YPP SCTV Indosiar. 50 paket bantuan YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Yayasan Kridadari ini menyasar warga, terutama orang lanjut usia kurang mampu atau prasejahtera. Saya ucapkan terima kasih untuk
YPP, SCTV, Indosiar. Semoga bermanfaat untuk keluarga, bisa buat lebaran. Makasih banyak, semoga YPP, SCTV, Indosiar lancar selalu jaya. Dan semoga berkah ya, amin. Tim YPP dan Yayasan Kridadari juga melanjutkan pembagian sebanyak 80 paket sembako dan 20 kemeja hitam kepada warga kurang mampu di kawasan Jatijajar, Depok, Jawa Barat. Terima kasih kepada YPP, SCTV, Indosiar, MT Group yang telah memberikan sembako pada warga kami. Semoga bisa untuk meringankan beban kami. Pembagian paket sembako gratis ini bertujuan untuk meringankan beban hidup warga kurang mampu. Tim Liputan melaporkan. Padatnya pengunjung di Taman Marga Satwa Ragunan membuat sejumlah anak ditemukan terlepas dari pengawasan orang tuanya. Kami kembali sesuai jeda berikut ini. Anda kembali bergabung di Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, warga memanfaatkan hari kedua Idul Fitri untuk berziarah ke makam keluarganya yang menjadi korban COVID-19. Mereka berharap agar tidak ada lagi pandemi COVID-19 di Indonesia. Tempat pemakaman umum TPU yang diperuntukkan untuk korban COVID-19 di Rorotan di Cilincing, Jakarta Utara ramai didatangi para warga pada hari Minggu. Mereka ziarah di hari kedua Lebaran untuk menghindari kemacetan. Selain itu, warga juga terlebih dahulu pergi bersilaturahmi ke rumah keluarga atau kerabat. Selain di Jakarta, warga juga memenuhi TPU Cikadut di Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka berziarah ke makam anggota keluarga yang menjadi korban COVID-19. Selain berdoa, sebagian peziarah juga terlihat membersihkan makam keluarganya. Di TPU Cikadut ada ribuan jenazah korban COVID-19 yang dimakamkan dalam 3 tahun terakhir. Mereka berharap tidak ada lagi warga yang menjadi korban akibat COVID-19. Ya, pemirsa, pada hari kedua Lebaran, lokasi wisata di Ibu Kota Jakarta dipadati pengunjung seperti di Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dan juga di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Lebaran hari kedua, lokasi wisata di kawasan Ancol, Jakarta Utara ramai oleh pengunjung. Tak terkecuali di pantai yang dipadati wisatawan sejak pagi hingga petang. Mereka tak hanya datang dari sekitar Jabodetabek, beberapa di antaranya berasal dari luar kota. Sedikitnya 600 petugas disiagakan untuk memberikan pelayanan. Untuk menghindari kemacetan, semua gerbang di tempat wisata ini dibuka seluruhnya. Jadi kita dari sisi fasilitas kita menambah jumlah gerbang masuk ke dalam Ancol. Kita buka mulai dari gerbang timur, barat, selatan, marina, karnaval kita buka semua untuk masuk. Pada jam sore hari juga kita membuka semua gerbang juga untuk pintu keluar untuk memudahkan pengunjung secepat-cepatnya bisa keluar dari Ancol. Jadi untuk menghindari terjebak kemacetan di dalam area Ancol. Ada sekitar 40.000 orang wisatawan yang memasuki wisata Ancol pada hari Minggu. Masih dari ibu kota, arus pengunjung yang hendak berekreasi ke Taman Marga Satwa Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terus mengalir. Ada 82.000 pengunjung datang pada libur kedua Hari Raya Idul Fitri. Jumlah ini melonjak drastis atau naik hampir 3 kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 30.000 pengunjung. Padatnya pengunjung di Ragunan membuat sejumlah anak ditemukan terlepas dari pengawasan orang tuanya. Padahal, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan berkali-kali mengimbau pengunjung untuk mengawasi anak-anak mereka melalui pengeras suara. Sedikitnya terdapat 4 orang anak yang terpisah dari rombongan keluarga mereka. Saat ditemukan, anak-anak ini sedang menangis dan kebingungan di tengah kerumunan pengunjung. Tadi lihat apa? Orang hutan ya? Terus Nggak tahu, tiba-tiba nggak ada di belakang. Tadi ibu kesini sama berapa orang bu keluarga? Saya cuma satu keluarga, cuma berempat. Berempat. Ini ada sama adiknya, lagi nyari juga. Dari mana bu? Dari Tambun Selatan. Tambun Selatan, Bekasi berarti ya? Terus taunya anaknya ada di sini gimana tadi? Informasi tadi dari. Dari informasi aja? Iya, saya lagi muter-muter, dengar dari informasi. Lumayan jauh juga dari saya.
Kejadian anak yang terlepas dari orang tua atau rombongan keluarga harus jadi pelajaran untuk selalu mengawasi anak-anak, terutama saat berada di tempat rekreasi yang ramai pengunjung. Tim Liputan melaporkan. Warga asal DKI Jakarta maupun dari luar ibu kota memanfaatkan libur lebaran hari kedua untuk menonton pertunjukan video mapping dan juga air mancur menari di Taman Wisata Monumen Nasional di Monas di Gambir, Jakarta Pusat. Pertunjukan spektakuler tersebut memanjakan mata pengunjung. Ratusan warga asal Jakarta maupun dari luar ibu kota Minggu malam menyerbu Taman Wisata Monas di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pada libur lebaran hari kedua, mereka menyaksikan langsung video mapping di Tugu Monas. Pertunjukan spektakuler sebuah video bertuliskan Selamat Idul Fitri 1444 Hijriah yang terlihat di Tugu Monas mampu membuat ratusan pasang mata terbelalak. Sejumlah pengunjung telah mengetahui pertunjukan video mapping dari media sosial. Agar tidak penasaran, mereka menyempatkan diri mengunjungi Monas. Ini kan hari kedua ya, memang rencana tadi pagi kita ke pantai dan malam ini kita rencana ke Monas. Mungkin ke depan ada wisata di Jakarta tempat lain. Datang bersama keluarga? Ya, dengan keluarga. Pertunjukan video fantastis dengan beragam warna itu juga disaksikan langsung oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Ya kan ini kan pertama malam hari, berarti kegiatannya adalah masyarakat melihat di malam hari. Mungkin 3 hari ke depan ini terus dibuka, tapi jamnya kan mungkin jam 7 sampai jam 4 gabung dengan air mancur. Tak hanya video mapping, pengunjung juga dapat menyaksikan dari dekat pertunjukan air mancur menari. Untuk Anda yang penasaran, bisa menyaksikan langsung ke Taman Wisata Monas hingga 30 April mendatang dari pukul 7 malam hingga 9 malam. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Kawasan wisata berhawa sejuk di Puncak Bogor masih menjadi tujuan wisata favorit di libur lebaran. Alhasil, antrean kendaraan di Tol Jagorawi mengular lebih dari 5 km. Kemacetan panjang terjadi di jalan Tol Jagorawi mengarah ke Bogor, tepatnya di Simpang Susun Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kepadatan kendaraan di hari kedua libur Idul Fitri bukan hanya dari arah Cawang, tapi juga di ruas tol lingkar luar Taman Mini Cibubur. Bahkan antrean kendaraan mencapai lebih dari 5 km. Meningkatnya volume kendaraan karena banyak warga yang hendak berwisata ke kawasan Puncak Bogor. Kemacetan juga terjadi di jalur menuju ke objek wisata Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat pada hari Minggu. Kemacetan bahkan mencapai 1 km karena diperparah banyaknya angkot yang berhenti sembarangan. Tidak hanya warga setempat, banyak juga kendaraan dengan plat nomor luar kota yang melintas di jalur Sumedang Malangbong Garut. Polisi pun berlakukan sistem satu jalur untuk mengurai kemacetan. Masih dalam suasana lebaran, Presiden Joko Widodo beserta keluarga pergi ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Tidak lupa, Presiden juga membawa buah tangan berupa kain, tenun ikat, dan juga aksesoris lainnya. Pada hari kedua Idul Fitri, Presiden Joko Widodo meninjau kesiapan kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang akan menerima kehadiran kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN. Rencananya, kawasan ini akan digunakan untuk penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Presiden juga menyempatkan diri berbelanja produk tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur, hasil kerajinan UMKM setempat di pelataran Gua Batu Cermin. Ia juga membeli gelang dan tas untuk anggota keluarga lainnya. Warga pun antusias menyambut kedatangan Presiden. Kunjungan langsung, membelanjakan langsung barang-barangnya kami untuk Bapak Presiden. Itu suatu kebanggaan sekali buat kami. Sebagai rakyat kecil, sebagai rakyat Indonesia yang selama ini membanggakan kehadiran Bapak Presiden di depan kami. Saat mengunjungi Gua Batu Cermin, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, anak, menantu dan cucunya. Presiden juga memastikan
tempat wisata yang ada di Labuan Bajo layak untuk dipromosikan kepada para kepala negara ASEAN yang akan hadir. Tim Liputan melaporkan. Di informasi lainnya, pemirsa, setelah 8 tahun bersama, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Salahuddin Uno, secara resmi ini mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menyampaikan surat pengunduran dirinya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sejumlah pengurus dan anggota Partai Gerindra menghadiri open house yang digelar di kediaman Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di Jalan Denpasar Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu sore. Geria terbuka ini dihadiri oleh beberapa pejabat teras serta kader Partai Gerindra, termasuk Wakil Ketua Dewan Pembina, Sandiaga Salahuddin Uno. Momentum ini sekaligus dimanfaatkan Sandiaga Uno untuk berpamitan dengan para koleganya di Partai Gerindra. Pasalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini memutuskan mengundurkan diri dari partai setelah 8 tahun bersama. Pada kesempatan ini, Sandi juga mengadakan pertemuan secara tertutup dengan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, serta menitipkan surat yang ditujukan untuk Ketua Umum Prabowo Subianto. Intinya, sudah mohon pamit dan mudah-mudahan di momen yang spesial ini, di hari kedua bulan suci Ramadan sudah lewat, bisa menyambut tugas-tugas berikutnya. Pengunduran diri Sandiaga Uno nantinya akan dibahas di internal Partai Gerindra sesuai mekanisme yang berlaku. Selepas dari Partai Gerindra, Sandi enggan menjelaskan akan berlabuh ke partai mana. Santer beredar informasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Didukung oleh Ya pemirsa, kita akan menyimak rangkaian informasi mudik asik 2023. Pemirsa, polisi memberlakukan sistem jalan satu arah hingga buka tutup untuk mengurai kemacetan di beberapa lokasi wisata di Bandung, Jawa Barat pada Minggu malam. Sementara ruas tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dipadati ribuan kendaraan wisatawan, baik menuju Bandung maupun kembali ke Jakarta. Volume kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta di tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat mengalami peningkatan sejak Minggu petang hingga malam hari. Nampak di kilometer 82 tol Cipularang wilayah Jatiluhur, ribuan kendaraan yang merupakan arus balik liburan di hari kedua Lebaran terus memadati ruas tol. Hujan membuat laju kendaraan sedikit melambat. Sementara itu, arus kendaraan menuju Bandung dari Jakarta masih terpantau ramai cenderung padat. Banyak warga memilih perjalanan malam menuju Bandung untuk mengisi libur Lebaran. Sementara itu, ribuan kendaraan terus bergerak dari arah Bandung menuju Lembang maupun sebaliknya, tepatnya di Jalan Gudang Kahuripan hingga Simpang Beatrix Minggu malam. Tingginya volume kendaraan yang masuk Lembang membuat antrian kendaraan mengular sepanjang 3 km. Guna mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah atau one way yang diberlakukan bagi kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung selama 10 hingga 20 menit secara bergantian. Antrean kendaraan juga terpantau di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung hingga sepanjang 4 km. Diperkirakan, kepadatan di sejumlah ruas jalan kawasan wisata di Bandung masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan, mengingat libur cuti bersama yang belum berakhir. Tim Liputan melaporkan. Gelombang arus balik sudah mulai terasa di ruas jalur arteri bypass kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Sementara di arteri Nagrek, Kabupaten Bandung, banyaknya pemudik dan wisatawan yang melintasi jalur selatan membuat arus lalu lintas terpantau macet. Suasana arus lalu lintas di jalur selatan kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung pada Minggu malam terpantau padat. Antrean panjang kendaraan masih terlihat, baik sepeda motor maupun mobil pribadi dan juga kendaraan bak terbuka. Kendaraan hanya bisa melaju perlahan karena situasi jalan utama arteri ini sudah hampir 12 jam sejak Minggu pagi terpantau padat. Pada hari kedua libur Lebaran, suasana arus balik mulai terasa meski belum ada lonjakan.
Hal ini terlihat dengan mulai ramainya iring-iringan kendaraan arah Garut menuju Bandung maupun Jakarta selepas terowongan Lingkar Nagrek. Gelombang arus balik juga sudah terasa di ruas jalur arteri bypass Kota Cirebon, Jawa Barat pada Minggu malam. Para perantau yang lebaran di kampung halaman mulai bergerak kembali ke ibu kota dan sekitarnya. Bahkan di beberapa persimpangan pemudik balik tampak ramai berbaur dengan warga pulang berwisata. Sebagian pemudik sengaja balik lebih awal selain untuk menghindari kepadatan, sebagian dari mereka juga sudah mulai kembali bekerja. Oh, udah mulai kerja lagi. Oh, ini dari kemana mau kemana? Dari Tegal mau? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Berarti lebih milih pulang ini? Iya, pulang malam. Oh, pulang malam ini. Terus antisipasi kemacetan juga? Iya. Hari kedua Lebaran Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih didominasi penumpang mudik Lebaran dibanding penumpang balik ke ibu kota. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Pemirsa, pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik mulai kembali dari kampung halaman seperti yang terpantau di Bandara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, penumpang masih didominasi para pemudik yang pulang kampung untuk berlebaran dan berwisata bersama keluarga. Meski tidak sepadat sebelum Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten Minggu siang masih ramai penumpang yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Hal ini dikarenakan sejumlah penumpang sengaja menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus mudik Lebaran. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat, pada H+2 Lebaran, jumlah pergerakan penumpang yang mudik dan berlibur masih cukup tinggi, di angka 114.000 orang atau masih mendominasi daripada penumpang yang datang. Kebetulan kan dapat cutinya kan besok, jadi besok udah nggak dapet tiket, jadi cutinya hari ini. Naik sih dibanding nggak pas Lebaran sih, jelas. Berapa Kak angkanya? Kemarin dapat 1 jutaan sih. Biasanya berapa? Biasanya paling ke Jogja mah 500-600an. Pasca Hari Raya Idul Fitri, sejumlah pemudik mulai kembali dari kampung halaman mereka, seperti yang terlihat di Bandara Hussein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu sore. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang, PT Angkasa Pura II melakukan monitoring terhadap para penumpang yang melakukan perjalanan. Diperkirakan akan ada 2,5 juta penumpang yang melakukan arus balik menggunakan jasa transportasi udara yang tersebar di 20 bandara Angkasa Pura II. Kami memperkirakan arus balik ini tidak akan kurang lebih berbeda jauh ya dibandingkan dengan arus mudik yang sudah kami catat sampai dengan kemarin kurang lebih 2,5 juta pergerakan penumpang. Jadi kalau kita melihat dalam kurun waktu yang periodenya sama, kami memperkirakan juga di angka 2,5 sampai 2,6 juta. Diprediksi, puncak arus balik melalui Bandara Hussein Sastranegara akan terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April mendatang. Tim Liputan melaporkan. Mudik ke kampung halaman rasanya kurang pas kalau tidak belanja oleh-oleh khas daerah tersebut. Ini rekomendasi bagi Anda yang mudik ke Cirebon, Jawa Barat. Kerupuk seperti kerupuk kulit kerbau bisa jadi pilihan untuk dijadikan buah tangan. Membawa oleh-oleh saat pulang ke kampung halaman sudah jadi tradisi masyarakat Indonesia. Makanan kering seperti kerupuk pun jadi pilihan buah tangan bagi pemudik yang sedang melintas di Cirebon, Jawa Barat. Selain tak mudah basi, kerupuk juga ringan untuk dibawa. Namun harus hati-hati karena bisa mudah remuk. Di pusat oleh-oleh kawasan jalur arteri Cirebon, tepatnya di Weru, ada yang khas. Mulai dari kerupuk kulit sapi dan kerbau, kerupuk pasir melarat, hingga kue gapit. Masa libur Lebaran kali ini, sang penjual pun mengalami kenaikan omset hingga 10%. Udah rame, bisa naik 10% lah. Biasanya yang dicari oleh pembeli ini apa Pak? Tuh kerupuk kulit khas Cirebonnya, sirap sampai oleh, sama kerupuk mares.
yang pakai digoreng pakai pasir. Emping juga laku, banyak komplit lah. Pembelian datang mayoritas didominasi dari luar kota, mulai dari Jakarta, Bandung, dan Semarang. Ini nih, kerupuk kulit kerbau yang tadi membuat saya tertarik, oleh-oleh khas Cirebon sama makanan lainnya. Saya mau bungkus untuk bawa ke Jakarta. Ibu, boleh bungkus ya? Ya. Rafael Terumas dan Herman Prasetya melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pemudik mulai kembali dari kampung halaman. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2023, kami sudah terhubung dengan Priscilia Claudia di gerbang tol Cikampek Utama, Kabupaten Karawang, serta Tabita Putri di gerbang tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita ikuti laporan Priscilia Claudia terlebih dahulu. Silakan Prisci laporannya. Ya, selamat pagi Pratiwi dan juga pemirsa. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama masih sepi dan lengang di kedua arahnya, baik kendaraan yang mengarah ke timur maupun sebaliknya. Dan belum terpantau adanya gelombang pemudik balik pada pagi hari ini yang melalui gerbang tol Cikampek Utama untuk melaju ke beberapa daerah di kawasan Jabodetabek. Dan diprediksi untuk puncak arus balik sendiri ini akan terjadi pada hari ini tanggal 24 dan besok tanggal 25 April untuk gelombang yang pertama, dan untuk gelombang yang kedua adalah pada tanggal 29 April hingga tanggal 30 April. Dan untuk mengantisipasi adanya kepadatan, karena juga dari Jasa Marga sendiri ini mencatat ada sekitar 500.000 lebih kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Untuk itu sejumlah rekayasa lalin ini juga dipersiapkan supaya tidak terjadi kemacetan yang parah dan juga penumpukan kendaraan sepanjang tol Trans Jawa. Untuk siang hari nanti juga akan diberlakukan one way dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga gerbang tol Jakarta Cikampek kilometer 70. Dan pembersihan untuk jalur one way sendiri akan dimulai pukul 12, one way akan diberlakukan pukul 2 siang dan akan dihentikan secara situasional. Bagi Anda pemudik balik yang akan melalui tol Trans Jawa yang mengarah ke Jakarta Cikampek, ini juga harus memperhatikan adanya titik-titik rawan kemacetan ataupun kepadatan. Yang disebutkan Kakor Lantas juga ini adalah salah satunya rest area. Karena rest area ini memang rawan antrian untuk kendaraan yang masuk maupun keluar dan akan beristirahat. Sehingga jika Anda akan beristirahat di rest area, ada aturannya hanya boleh beristirahat sekitar 20 hingga 30 menit untuk bisa Anda bergantian dengan kendaraan lain. Dan tidak hanya itu, antrian gerbang tol ini juga menjadi perhatian. Sehingga bagi Anda yang akan melewati gerbang-gerbang tol ini juga memastikan untuk saldo tol Anda bisa aman sehingga tidak terjadi penumpukan di gerbang tol. Sementara untuk mengetahui seperti apa kondisi lalu lintas di gerbang tol Cileunyi, ada rekan kami Tabita Putri. Silakan Tabita, selamat pagi, seperti apa situasi di sana? Ya, halo, selamat pagi Prisil dan juga pemirsa. Pantauan kami pagi hari ini di gerbang tol Cileunyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau bahwa arus balik mulai terlihat, di mana pantauan arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar dengan beberapa kendaraan dari arah Garut Tasik yang hendak menuju ke kawasan Bandung Kota ataupun ke kawasan Jakarta. Data dari Jasa Marga sendiri menyebutkan bahwa kemarin hingga dari pagi hingga pukul 12 malam sudah ada lebih dari 500.000 kendaraan dari arah Garut Tasik yang masuk ke kawasan atau masuk ke dalam gerbang tol Cileunyi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Nah, memang pemerintah sendiri memprediksi untuk arus balik dibagi dalam 2 gelombang, yaitu gelombang pertama terjadi pada hari ini hingga besok tanggal 25 April 2023. Kemudian untuk gelombang kedua sendiri diprediksi akan terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023. Jadi para pemudik yang kemungkinan sampai sekarang masih mudik dan belum melakukan perjalanan bisa mengantisipasi agar tidak terjebak dalam kemacetan pada saat puncak arus balik, yaitu menghindari tanggal-tanggal tersebut dan bisa melakukan perjalanan di lain tanggal H+3 ataupun H+4 hingga H+7 hingga H+8. Dan memang pantauan kami untuk arus balik sendiri tidak hanya terjadi di kawasan gerbang tol Cileunyi. Pantauan kami kemarin pun di kawasan arteri Cileunyi, kemudian juga pantauan dari Ranca Ekek sendiri memang arus lalu lintas pun terpantau ramai lancar dengan beberapa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2.
Nah, meskipun demikian untuk di kawasan tol sendiri bagi para pemudik dipastikan lagi bahwa sebelum masuk ke kawasan tol tidak hanya di kawasan Cilenyi saja tapi kawasan tol yang lain pastikan lagi bahwa saldo uang elektronik Anda cukup agar tidak menyebabkan kemacetan-kemacetan yang ada. Nah, untuk jalur selatan sendiri Tiwi dan juga pemirsa memang ada beberapa jalan-jalan yang berkelok dan kurang penerangan. Oleh sebab itu bagi para pengemudi jika merasa sudah lelah di jalan pastikan lagi bahwa Anda tidak melanjutkan perjalanan agar lebih baik Anda beristirahat di rest area yang memang sudah tersebar di beberapa titik agar perjalanan Anda lebih nyaman dan juga aman dan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Sementara demikian kembali ke studio TV. Baik, terima kasih Tabita Putri melaporkan dari Gerbang Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, dan sebelumnya ada Priscilia Claudia dari Gerbang Tol Cikampek Utama, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Didukung oleh Baik, pemirsa, tadi sudah ada informasi terkait mudik asyik dan sekarang kita kembali ke informasi peristiwa lainnya pemirsa. Di hari kedua Lebaran ini 10 rumah semi permanen di kawasan Cakung, Jakarta Timur ini ludes terbakar. Ya, api diduga berasal dari kebocoran gas dari kompor di warung mie ayam. Minta tolong tim jalak diarahkan segera ini. Sekarang update nih terkini nih. Ada kebakaran di area Kampung Pertukangan. Kobaran api disertai asap hitam membumbung tinggi dari 10 rumah semi permanen di Jalan Kramayuda, Cakung, Jakarta Timur yang terbakar pada Minggu siang. Awas listrik ya, awas listrik. Kebakaran itu sontak membuat warga panik dan khawatir api akan merembet ke rumah mereka. Api diduga berasal dari kebocoran gas di kompor yang sedang digunakan memasak air di salah satu warung mie ayam di lokasi tersebut. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tidak semakin membesar. Objek yang terbakar itu rumah mas ya, rumah semi permanen. Kemudian penyebabnya ini diduga dari mie ayam ya. Mie ayam, jadi warung mie ayam. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Amukan si jago merah juga menghanguskan sebuah gudang kayu yang ditinggal mudik pemiliknya di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu sore. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah ruko tekstil di kawasan Pasar Sentral terbakar pada hari Minggu. Kobaran api menghanguskan sebuah ruko berlantai 4 di kawasan Pasar Sentral Makassar. Asap membumbung tinggi dari lantai 2 ruko tekstil. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, diduga api berasal dari korsleting listrik. Petugas yang datang ke lokasi langsung menjebol kunci gembok ruko guna menjinakkan api. 21 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Memang kunci ya. Gembok yang kita buka paksa di pintu harmonikanya. Begitu kita masuk, lantai 1 belum terbakar, kejadiannya itu di lantai 2, 3, dan 4. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, amukan si jago merah turut menghanguskan sebuah gudang kayu di Jalan Dukuh Kupang Timur, Kecamatan Sawahan pada Minggu sore. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut warga, api tiba-tiba membesar dan membakar gudang yang ditinggal mudik pemiliknya. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Api juga berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Di informasi berikutnya, sebuah bus berpenumpang puluhan orang terguling di Magelang, Jawa Tengah. Ya, seorang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam kejadian sesaat setelah sebuah bus yang membawa puluhan penumpang terguling di Jalan Pogalan, Candi Mulyo, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang.
Seorang penumpang menangis histeris saat mengetahui salah satu keluarganya meninggal dunia di lokasi kejadian. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang kehilangan nyawa, sementara 8 penumpang lainnya terluka. Saat berada di lokasi kejadian, jalan berkelok dan menurun, bus dengan 23 penumpang diduga mengalami remblong hingga slip dan terbalik. Diduga remblong dari hasil wawancara pengemudi. Namun untuk kelengkapan penyebab kejadian masih didalami. Jadi dari pernyataan pengemudi bahwa rem tidak berfungsi, kemudian pengemudi membanting setir ke kanan, kemudian mobil oleng ke kiri sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia 1 orang. 8 orang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara korban meninggal bernama Supri, warga Bantul telah diserahkan kepada keluarganya. Kasus kecelakaan bus tersebut kini dalam penanganan Polresta Magelang. Hoyudiono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Kecelakaan lalu lintas antara 2 minibus terjadi di Grobogan, Jawa Tengah pada Minggu sore. Ya, akibatnya terjadi kemacetan sepanjang 5 km di lokasi kejadian. Antrean panjang kendaraan terjadi di Jalan Raya Danyang, Pulo Kulon, Kecamatan Purwodadi, Grobogan setelah terjadi kecelakaan antara 2 mobil. Kecelakaan berawal saat minibus yang melaju dari arah Pulo Kulon menuju ke arah Danyang terperosok ke bahu jalan. Saat berusaha mengembalikan kendaraan ke badan jalan, mobil tiba-tiba oleng sehingga menabrak minibus lain dari arah berlawanan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Hingga Minggu petang, kemacetan belum terurai. Kedua mobil yang terlibat kecelakaan dievakuasi menggunakan mobil derek. Mobil CRV hitam itu dari sana itu berlawanan arah, tapi posisinya dia oleng karena dia bannya yang sebelah kiri itu turun ke jalan. Terlalu mepet atau gimana tadi? Enggak, kalau terlalu mepet enggak. Posisinya sesuai jalur semuanya, cuman karena CRV-nya itu yang Diduga tidak menguasai medan jalan, sepeda motor yang ditumpangi oleh satu keluarga di Kabupaten Garut, Jawa Barat terperosok. Ya, akibatnya korban yang terdiri dari ayah dan 3 anaknya menderita luka yang cukup serius. Sejumlah warga berusaha menolong 4 orang penumpang sepeda motor yang tergeletak tak berdaya di pinggir Jalan Raya Singajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat Minggu pagi. Keempatnya yang masih satu keluarga, terdiri dari ayah dan 3 orang anaknya, menderita luka-luka. Kecelakaan bermula saat motor korban yang melaju dari arah Cihurip menuju Tasikmalaya hendak bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Tepat di pertigaan Girimukti, sang ayah yang membonceng 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuannya diduga tak menguasai jalan turunan yang menikung tajam. Motor lalu terperosok ke bawah jalan setelah menabrak trotoar. Keempatnya mengalami luka di bagian kepala dan dada serta patah kaki. Sang anak yang berusia 5 tahun menderita cukup parah. Para korban lalu dibawa ke Puskesmas Singajaya untuk mendapatkan pertolongan medis. Pas betulan pertigaan ini karena jalan turun dan nikung sehingga tidak menguasai medan dan akhirnya motor menabrak trotoar yang berada di sana langsung jalan raya Singajaya Cudian dan Girimukti. Sementara sepeda motor korban yang rusak diamankan ke kantor polisi guna dilakukan penyelidikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Masih dari kecelakaan lalu lintas, sebuah minibus berpenumpang 5 pemudik asal Kabupaten Gresik menabrak gapura sebuah sekolah tinggi ilmu ekonomi di Mojokerto, Jawa Timur. Akibat kecelakaan tunggal tersebut, seorang bayi berusia 5 bulan meninggal dunia, sementara 2 penumpang lainnya terluka. TKP Lengkong. Minibus yang ditumpangi 5 pemudik asal Desa Suci, Kabupaten Gresik Minggu siang menabrak gapura sekolah tinggi ilmu ekonomi di Jalan Raya Bypass Brangkal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan tunggal ini, bayi berusia 5 bulan meninggal dunia sesaat setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Sedangkan 2 penumpang lainnya mengalami patah tulang kaki dan memar di bagian kepala. Saat kejadian, diduga pengemudi mengantuk hingga laju kendaraan tiba-tiba oleng ke kiri, menabrak trotoar jalan serta menghantam tembok gapura. Salah satu tadi yang sempat kami lakukan perawatan di lokasi kejadian mengalami patah kaki pada bagian kaki kiri. Berapa penumpang, Pak?
tadi ada 5 penumpang. Untuk kondisi korban yang lain-lain tadi sudah dilakukan evakuasi oleh warga dan sudah dibawa juga ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tunggal ini juga menyebabkan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Jombang sempat tersendat. Guna mengetahui penyebab kecelakaan, sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi, termasuk pengemudi minibus. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Pemirsa, sebanyak 17 wisatawan digulung ombak di 3 lokasi berbeda di pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 5 orang belum ditemukan, sementara 12 orang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Satu persatu wisatawan yang terbawa ombak ditemukan petugas SAR gabungan. Tidak tanggung-tanggung, 17 orang terbawa ombak di 3 lokasi berbeda di wilayah Pelabuhan Ratu, Sukabumi. 3 wisatawan terseret ombak di pantai Ombak Putih di Desa Cikakak. 10 wisatawan terseret ombak di pantai Batu Bentang di Desa Jayanti. Sementara di pantai Karangpanganten Ujung Genteng, sebanyak 4 orang digulung ombak. Dari seluruh korban, 5 orang belum ditemukan. Sementara 12 orang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan. Pencarian sudah dilaksanakan, kita giat SAR kolaborasi dengan Basarnas, dengan Sarda, dengan Angkatan Laut. Kita melaksanakan, kita menerjunkan kapal dari Polairut, 2 kapal kita terfokus di lokasi Ombak Putih Cikakak dan di wilayah pantai Batu Bentang ini. Agar peristiwa pengunjung pantai terbawa ombak tak terulang, polisi terus mengimbau pada wisatawan untuk hati-hati bila mandi atau bermain di kawasan pantai Pelabuhan Ratu. Petugas juga memberi tanda-tanda larangan di sejumlah tempat yang menjadi lokasi membahayakan bagi pengunjung pantai. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Sesosok mayat pria tanpa kepala ditemukan di kebun pisang Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dugaan sementara jasad itu ada kaitannya dengan kasus penusukan yang menyebabkan wanita pemilik warung tewas. Inilah kebun pisang di Desa Purbo Sumen, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang menjadi lokasi penemuan jasad pria dengan kondisi mengenaskan pada Minggu pagi. Jasad tanpa identitas itu awalnya ditemukan warga yang ingin membuang sampah. Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi membusuk dengan bau menyengat. Badan jenazah tergeletak di tanah, sedangkan kepalanya tergantung di atas pohon. Kelihatannya sudah lama, Mas. Soalnya itu baunya sudah busuk. Terus badannya itu sudah melepuh, tapi itu badannya di bawah, kepalanya masih tergantung di atas pohon. Warga sekitar menduga jasad tersebut terkait dengan kasus pembunuhan wanita penjual kopi sepekan lalu yang hanya berjarak 100 meter dari lokasi kejadian. Namun untuk mengetahui pasti keterkaitan tersebut, polisi masih melakukan penyelidikan. Kini jasad pria itu telah dibawa ke RSUD Dr. Harjono Ponorogo untuk diautopsi. Dirgo Suyono melaporkan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Dibacok orang tak dikenal, seorang pria Parubaya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tewas bersimbah darah. Korban menderita luka di bagian kepala dan leher. Dalam rekaman video milik seorang warga, sesosok jasad pria tergeletak bersimbah darah di pinggir kolam di Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat, Minggu pagi. Korban diketahui bernama Cepi Abdurrahman, berusia 60 tahun, warga Desa Panyusuhan. Korban menderita luka pada bagian kepala dan leher. Menurut saksi bahwa pembacokan betul ada di pinggir jalan, tapi si almarhum atau korban itu berteriak untuk meminta tolong ke saudaranya, sehingga kemungkinan kehabisan darah sehingga terpapar di dekat kolam sini. Nah, untuk korban sendiri ini memiliki luka bacok di bagian apa aja sih? Luka bacok di kepala dan di jidat ya, kepala belakang dan leher ada. Salah seorang anak korban menuturkan jika korban selama ini tidak memiliki musuh. Karena itu keluarga berharap polisi segera meringkus pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait pembacokan tersebut. Sementara jasad telah dilarikan ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur dan selanjutnya diotopsi. Rendra Gosali melaporkan dari Cianjur, Jawa Barat.
Ya, pemirsa, koloni ulat bulu menyerbu rumah warga di Jalan Jenderal Sudirman di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga mengalami gatal-gatal usai kehadiran serangga tersebut. Warga menghalau ulat bulu yang akan masuk ke rumah mereka di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu kemarin. Sejak 2 hari lalu, serangga muncul dalam jumlah banyak. Mereka mencari jalan masuk ke rumah melalui lubang yang ada. Diduga ulat bulu tersebut bersarang di pohon di areal perkebunan yang berdekatan dengan permukiman warga. Di parahnya itu baru 2 hari ini setelah saya lacak dari mana asalnya. Ternyata dari pohon sebelah situ, jadi sempat saya buka sedikit itu yang bawah, ternyata memang di situ sarangnya. Yang satu pohon itu dari mulai akar bawah itu sampai tangkai atasnya. Itu habis itu. Iya, ini sudah masuk ke rumah warga, Pak ya? Sudah masuk. Kemunculan ulat bulu di permukiman warga diduga karena pemangsa serangga seperti burung dan kelelawar sudah semakin berkurang. Hal ini akibat maraknya perambahan hutan. Meski tidak membahayakan keselamatan jiwa, namun warga diharap tidak bersentuhan langsung dengan serangga karena dapat mengakibatkan alergi dan gatal-gatal. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain. Ini Dani dan juga pemirsa nih, kalau momen Lebaran pernah nyobain nggak yang namanya sirup bunga telang? Pernah. Pernah. Tapi kalau sorry bukan pernah sirup, tapi teh telang pernah. Oh, teh telang. Ya, ini nggak ada salahnya nih kalau nanti di momen Lebaran ini kan masih ada banyak kita akan bersilaturahmi ya, menyediakan ataupun mencoba sirup bunga telang. Oke, nah olahan minuman kreasi Rahmayeti ini diyakini memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh. Inilah berani berubah khasiat bunga telang menjadi cuan. Saya seorang ibu rumah tangga, di mana di rumah kita berbudidaya sayuran-sayuran hidroponik, tetapi di samping berbudidaya sayuran hidroponik, belakangan saya juga membudidayakan bunga telang. Pada awalnya diolah hanya untuk konsumsi di rumah, sirup itu ya sebenarnya untuk mendapatkan satu sirup yang benar-benar kita tahu bahwa sirup itu pure dibuat dari gula pasir murni tanpa ada bahan apapun tambahan di dalamnya. Tapi karena beberapa tamu saya menyukai sirup yang saya buat, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengemas sirup telang ini dan memasarkannya ke teman-teman yang lain juga. Proses pembuatannya sebenarnya sangat sederhana sekali, di mana bunga telang yang sudah kita panen itu akan kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kita keringkan, bunga telang ini akan kita rendam di air yang sudah kita rebus. Nah, setelah air rebusan itu mendidih, kita masukkan bunga telangnya, kita saring dan kita campur dengan sari daripada jeruk kasturi dan juga gula. Jadi sangat-sangat sederhana sekali proses pembuatannya, di mana dalam proses pembuatan ini saya tidak ada menambahkan sama sekali bahan pengawet. Di masa pandemi kemarin, bunga telang ini menjadi satu idola untuk menaikkan imun tubuh karena antioksidannya yang tinggi. Awalnya saya hanya menjual sirup bunga telang untuk diminum dengan campuran air saja, tapi pada akhirnya sekarang sirup bunga telang saya ini sudah menjadi menu khusus di beberapa kafe yang ada di Medan, terutama kafe-kafe yang berbahan dasar kopi. Selaku saya pencinta kopi, saya biasanya minum itu kopi yang espresso atau sangat espresso, double ataupun single. Tapi setelah saya mencoba ini, saya lihat combine-nya itu luar biasa. Ada bunga kelangnya dan kopi, dan terasa lebih segar dipadu dengan esnya. Kalau untuk era digital saat ini mungkin marketingnya yaitu untuk penjualan secara online.
dan juga pembuatan video-video untuk melakukan promosi kepada media digital seperti itu agar dapat menarik konsumen-konsumen dari segala lini. Assalamualaikum. Itu Konia salah satunya itu rasanya itu kayak rasa mint dan aromanya itu kayak aroma bunga mawar gitu. Kalau khasiatnya sendiri, kalau bagiku sendiri yang kurasakan itu melancarkan terutama bagi wanita menstruasi gitu lah. Pada saat ini saya menjual sirup bunga telang saya itu di harga sekitar 35.000. Jadi dengan omset ya alhamdulillah omset bunga telang ini dari hari ke hari semakin meningkat. Dari keisengan menghasilkan satu produk yang sekarang sudah meramaikan dunia minuman di Kota Medan. Jadi saya berharap bagi seluruh teman-teman para wirausaha, terutama para wirausaha muda, tetaplah berkreasi, tetap berinovasi, pantang menyerah, berani berubah. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.